Halo sahabat Jangkar, kita jumpa lagi dalam podcast kali ini dan sebelumnya kita sudah bincang-bincang dengan narasumber dari YJK, Ibu Bella Ayu Pertiwi, dan kali ini saya sudah bersama beliau juga dan ada satu narasumber lagi yang sudah bersama saya. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar reopening dari YJK Bookstore yang sudah diadakan pada tanggal 24 Maret 2025 yang lalu ya. Dan kita mau tahu apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari reopening ini ya. Saya ingin nyapa dulu narasumber kita kali ini, Ibu Bella Ayu Pertiwi, National Director dari YJK LHMI, Lutheran Our Ministry Indonesia. Apa kabar Ibu Bella? Kabar baik Pak Kris, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke, dan masih semangat, Semangat, karena masih Pak. banyak tantangan ke depan. Iya, jauh banget Pak, banyak sekali program-program yang harus kita kerjakan. Benar. Dan kali ini juga saya bersama Bapak Parema Sembiring. Beliau adalah program ministry dan juga operational manager dari JK Bookstore. Ya, apa kabar, Pak Par? Puji Tuhan, sehat, dahsyat, luar biasa. Luar biasa, ya. Oke, masih tetap semangat ya, Bang Par? Pastinya. Pastinya. Ya. Dan Senin yang lalu, tepatnya tanggal 24 Maret 2025 ya. Pembicara dari CEO LHM Internasional juga mengunjungi YJK ya. Ya, Betul. Untuk reopening ini. ya betul Nah, Pak Kris. tapi sebelumnya mungkin bisa ceritakan dulu tentang peresmian reopening bookstore ini, Pak Par. Iya, seperti tadi Pak Kris juga sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, tepatnya di jam 10 pagi, memang kita meresmikan toko buku YJK Bookstore di Jakarta Selatan ini, gitu, tepatnya di Fatmawati, kantor kita, gitu. Dan ini merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi kita, gitu kan, karena dalam momen ini kita dikunjungi atau dihadiri bahkan secara seremoni itu pembukaan atau reopening YJK Bookstore itu dilakukan oleh CEO kita dari Amerika, gitu. Dan tentu tidak semua negara seberuntung Indonesia, gitu. Betul. Ya, di mana kita dikunjungi oleh CEO langsung dari Amerika dan meresmikan ya reopening YJK Bookstore. Dan kalau kita lihat kemarin ya, pemotongan pita itu dilakukan oleh CEO LHM Internasional, gitu. Dan itu merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi kita. Tentunya kita juga bersyukur sekali ya dalam momen kemarin itu mitra-mitra kita juga hadir ya, seperti LAI, Kalam Hidup, BPK Gunung Mulia ya, dan toko buku Obor ya, Obor Media, dan juga kemarin kita mengundang dari penerbit Immanuel, tetapi sangat disayangkan mereka bukan tidak mau hadir, tetapi karena memang ada hal-hal yang membuat mereka tidak bisa menghadiri acara ini, dan mereka sangat mendukung sekali ya dengan kegiatan yang kita lakukan, pembukaan atau reopening YJK Bookstore kemarin, gitu. Dan kita mendapat respon yang sangat positif ya dari CEO kita dari Amerika, melihat antusias dari mitra-mitra kita yang hadir datang, dan itu merupakan sesuatu hal yang positif ya, tanggapan dari CEO kita dari Amerika, gitu. Begitu sih Pak Kris. Oke. Dan sebenarnya apa sih yang membedakan antara YJK Bookstore setelah reopening ini dibandingkan sebelumnya? Mungkin ada perbedaan ya? Atau memang ini opening yang kedua ya? Kan berarti opening yang kedua ya setelah itu. Sebelumnya sudah pernah dilakukan ya? Iya, betul sekali Pak Kris. Jadi ini adalah reopening ya, dan kemarin kita sudah melakukan grand opening, tetapi memang ini perbedaan tempat Pak Kris ya. Jadi dulu kita melakukan grand opening itu
kita lakukan Rawamangun, di Rawamangun ya, di Rawamangun kantor kita yang lama. Kita melakukan grand opening di sana waktu itu, dan dengan berbagai macam kebijakan, dan akhirnya kita berpindah ya dari Rawamangun ke Fatmawati ya, Jakarta Selatan. Dan sejak di Jakarta Selatan ini inilah pembukaan atau reopening ya toko buku kita setelah perpindahan dari Rawamangun ke Jakarta Selatan gitu. Jadi seperti itu Pak Kris, dan tentunya kenapa juga kita pindah ke sini, melatar belakangnya itu ya salah satu di Jakarta Selatan ini kebetulan tidak ada toko buku rohani Pak Kris. Oh Ya iya. di Jakarta Selatan ini. Dan yang kedua juga space-nya itu lebih besar di sini dibandingkan di Rawamangun gitu. Dan tentu juga kita melihat ini lebih strategis daripada di Rawamangun gitu. Dan kita melakukan perpindahan dari Rawamangun Jakarta Timur ke Jakarta Selatan gitu. Jadi kenapa kita menyebut ini sebagai reopening, karena memang ini adalah pembukaan toko buku kembali ya setelah dari Rawamangun waktu itu. Iya. Nah seperti itu Pak Kris. Oke. Lalu mengapa keberadaan dari toko buku ini menurut Pak Pariama sendiri penting bagi pelayanan dari Lutheran Outreach Ministry Indonesia? Ya, tidak bisa kita tapikan ya, atau tidak bisa kita memungkiri bahwa kehadiran toko buku atau buku-buku penunjang atau literatur itu adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari pertumbuhan iman umat Nasrani gitu. Nah, memang ya kita butuh Alkitab gitu, tetapi saya rasa seseorang yang ingin lebih bertumbuh lagi ya di dalam Tuhan, maka buku menjadi salah satu faktor pendukung juga ya untuk iman seseorang itu lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan gitu. Dan kita melihat selain kita menyadari bahwa buku merupakan salah satu juga faktor pendukung pertumbuhan rohani seseorang, kita juga melihat bahwa toko buku kita ini adalah bagian dari branding kita juga ya, sebagai sebuah lembaga misi yang walaupun memang tidak terbesar di dunia ya, tetapi kita masuk peringkat ya, kalau nggak salah kita masuk peringkat 100 besar ya, apa namanya NGO di dunia gitu. Dan toko buku ini merupakan salah satu branding kita juga gitu, bahwa walaupun sebenarnya ya kita tidak terlalu mengharapkan income dari toko buku ini ya gitu, tetapi kita berpikir ya, dan tentunya mengharapkan sekalipun tidak ada income, tetapi toko buku ini menjadi wadah kita untuk lebih banyak lagi melayani masyarakat Indonesia gitu. Seperti ketika kita ke daerah-daerah, ke Kalimantan, ke Medan ya, dan dalam waktu dekat kita juga akan ada ke Papua gitu ya, dan bermitra dengan GPIB Bu ya, bermitra dengan GPIB, dan kita juga akan bawa buku-buku kita yang cukup banyak ya untuk apa namanya kegiatan ini gitu. Dan saya rasa ini merupakan hal yang faktor pembeda kita dengan NGO lain ya gitu, di mana kita merupakan paketan lengkap Pak Gris ya, paketan lengkap di mana selain kita juga ada kegiatan holistik ya kan, ada kegiatan pelatihan penginjilan, ada kegiatan event-event di gereja-gereja, tetapi kita juga barengi dengan memperlengkapi mereka dengan memberikan buku-buku gitu. Jadi kehadiran YJK Bookstore ini memang adalah hal yang penting juga untuk kegiatan pelayanan Yayasan Jangkar Kehidupan gitu. Ya, Ibu Bella mungkin mau menambahkan tentang keberadaan toko buku ini bagi pelayanan LHM Indonesia sendiri. Iya Pak, sangat penting keberadaan toko buku ini dalam pelayanan LHM Indonesia, di mana toko buku ini adalah sarana penyebaran Injil melalui literasi. Jadi literatur Kristen adalah alat yang kuat dalam penginjilan. Jadi banyak sekali buku-buku rohani, Alkitab, bahan edukatif untuk anak-anak disebarkan melalui toko buku kita. Jadi banyak orang Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil memiliki akses terbatas terhadap buku-buku rohani yang berkualitas
kehadiran YJK Bookstore ini menjembatani ya dengan kesenjangan ini. Kita bawa buku-buku ini ke daerah-daerah terpencil melalui penyebaran literasi. Lalu kita juga mendukung pendidikan karakter anak muda dan kaum muda ya. Jadi paling penting dimanapun saja kita berada, selalu kita fokus kepada youth character building ya. Pariama Sembiring, Antoni Simanjuntak, mereka bekerja keras untuk membangun karakter anak-anak muda di Indonesia untuk menjadi karakter pemimpin bangsa ya. Jadi fokus kuat pembentukan karakter generasi muda. YJK Bookstore menyediakan buku-buku yang mengajarkan nilai-nilai Kristen ya, nilai-nilai Kristiani, etika dan kepemimpinan. Anak-anak remaja memperoleh bahan bacaan yang membangun iman dan moral mereka ya. Yang ketiga, melalui YJK Bookstore ini kita menjangkau daerah terpencil dan komunitas yang kurang terlayani ya. Jadi inisiatif ini sejalan dengan misi LHM untuk menjangkau mereka yang sulit terjangkau dengan pelayanan tradisional. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang terpencil kita bawakan buku seperti yang dalam waktu dekat kita akan jalani di Papua, di Kainama. Kita akan bawa ratusan buku kepada anak-anak di sana. Kita bagikan secara cuma-cuma atau gratis ya, supaya daerah-daerah yang kurang terlayani atau terpencil itu juga mempunyai pembinaan karakter yang baik, mempunyai buku-buku rohani yang berkualitas ya. Lalu kita juga bekerja sama dengan gereja, organisasi gereja. Jadi kita bantu gereja dan organisasi Kristen dalam pembinaan jemaat. Ada banyak gereja di Indonesia yang tidak mampu untuk pembinaan jemaat mereka melalui Mari Belajar Iman Kristen ya. Kita dukung mereka dengan memberikan buku-buku ini secara gratis ya. Kalau gerejanya tidak mampu, bagaimana membeli buku-buku itu. Lalu kita dukung dengan evangelisasi dengan para elder ya, atau para penatua, sintuanya, kita kasih buku-buku ini secara gratis ya, kita berikan ya. Lalu yang terakhir, kita menjadi wadah untuk program edukasi dan komunitas masyarakat Indonesia. Jadi melalui toko buku ini banyak orang mau belajar, silakan. Kalau mau belajar mengenai firman Tuhan, silakan ke toko buku ini ya. Dan di kemudian hari saya punya visi, saya akan mengadakan Bible Club, tetapi dengan memasak. Ya, jadi saya mau mengedukasi orang-orang dengan firman Tuhan, tetapi kita kasih dengan makanan ya. Tapi mungkin kita batasi mungkin sekitar 25 orang ya. Kita akan belajar firman Tuhan, learn how to cook, tapi learn Bible juga di dalam toko buku kita. Itu akan kita lakukan di dalam waktu dekat ya. Saya sedang mencari cara jalannya supaya kita siapa yang mau belajar firman Tuhan dengan mudah, kita akan belajar bersama-sama, dan kita akan menikmati kuliner juga yang enak, yang baik gitu ya, di dalam toko buku ya, yang kita masak ya. Saya akan coba memberitahu cara memasak yang mudah, dan kita akan belajar firman Tuhan di dalam toko buku tersebut gitu. Ya. Baik, kembali lagi ke Pak Pariama. Pak Pariama, kalau dilihat dari antusiasme dan minat masyarakat untuk toko buku YJK Bookstore ini bagaimana? Melihat dari antusias masyarakat ya, dengan reopening YJK Bookstore ini, kita juga tidak menduga bahwa masyarakat cukup apresiasi ya. Para mitra kita penerbit ya, mereka datang dengan mewakilkan dua orang ya untuk menghadiri reopening ini, merupakan hal yang luar biasa. Dan tanggapan dari mitra-mitra kita yang bermitra dengan kita, para volunteer kita gitu ya, dan juga mitra-mitra kita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan YJK Bookstore ya, tetapi mereka datang dengan antusias dengan luar biasa ya. Mitra kita yang di bagian animasi, mereka mengirim utusannya sampai 4 orang ya kan, dan juga mitra-mitra kita dari GPIB gitu kan, ketika mereka
mendengar undangan kita tentang reopening YJK Bookstore ini, mereka datang bahkan dari jauh-jauh ya, ada yang dari Depok datang ya, hanya untuk menyaksikan reopening YJK Bookstore. Dan saya juga baru dapat tanggapan ya dari Ibu Bella bahwa ada ketika di grup-grup mereka mengetahui reopening ini, mereka mengucapkan selamat ya kan dengan reopening ini. Dan saya merasa ini adalah hal yang positif ya, menjadi spirit baru bagi kita ya untuk reopening YJK Bookstore ini. Dan kita berharap semangat ini akan terus berkelanjutan, dan YJK Bookstore akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harapan kita, Pak Kris. Bahkan Parkindo ya. Ya, Parkindo juga mitra kita yang memang nggak ada hubungannya dengan toko buku Store, ya gitu, tetapi mereka datang ya, Banyak perwakilan juga dari situ ya. perwakilan dari Jawa Barat, perwakilan dari DKI juga hadir ya di dalam reopening ini gitu. Dan luar biasa ya, kita berharap ini menjadi satu spirit yang akan terus berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan CEO sendiri Bu dari LHM International melihat reopening ini Bu? Oh, sangat luar biasa ya. Beliau mengatakan keberhasilan dari satu ministry terlihat dari banyaknya partisipasi dan atau partner yang hadir pada acara kita tersebut ya. Jadi mendukung juga ya? ya, beliau mendukung dan satu event yang sangat baik. Dan beliau mengatakan, saya baru saja mengirim message ya beliau di dalam pesan WhatsApp saya tadi malam. Dia katakan di situ, wonderful visit, thank you for everything, God bless ya. Jadi satu kunjungan yang sangat luar biasa ya, di mana setiap hal yang kita lakukan di Bali bahkan di Jakarta itu kita susun dengan sedemikian rupa. Jadi ada banyak sekali negara-negara Asia mengucapkan terima kasih Indonesia dan seluruh tim ya. Tim Yayasan Jangkar Kehidupan, seluruh direktur Asia mengucapkan terima kasih. Kerjasamanya luar biasa baik ya, pelayanannya luar biasa membanggakan ya, di mana para direktur dijemput dengan baik ya, makanan tersedia dengan baik, teratur gitu ya, buku-buku penunjang, kemudian videografi dan semuanya ya kita bagikan dengan baik ya. Jadi mereka sangat appreciate ya. Jadi dipilihnya Indonesia atau Bali sebagai lokasi untuk workshop ini adalah suatu hal yang cocok dan berkenan buat seluruh negara. Iya. Kalau menurut Bu Bella sendiri, tantangan terbesar dalam pelayanan LHM Indonesia sendiri apa Bu? Tantangannya adalah dalam segala dan khususnya pekerjaan Asia kita. juga ya, Ya, Indonesia dan Asia. Ya. Jadi mari ambil bagian dalam misi literasi ya, penginjilan ya. Mungkin kalau sekarang banyak dana yang kita perlukan ya untuk misi literasi dan penginjilan. Apabila kita tidak bisa mengambil bagian dalam dana, mungkin dalam dukung dalam doa ya, dukung dalam doa. Waktu kita juga, sumber daya kita juga ya. Atau jadikan duta pelayanan kita dengan membagikan informasi kita ya. Jadi banyak sekali konten-konten kita di sosial media kita yang mungkin bisa terlihat di konten ini ya, di YouTube ya, dengan di YouTube kita Pak? Yayasan Jangkar Kehidupan. Yayasan Jangkar Kehidupan, di TikTok dengan YJK Bookstore, atau di Instagram dengan The Jangkars, dan Facebook dengan Yayasan Jangkar Kehidupan, di fanpage juga ya. Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Lutheran Our Ministry Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membagikan, share konten-konten kita menjadi duta pelayanan kita ya. Jadi bergabung juga di dalam gerakan satu buku untuk satu anak. Jadi mendonasikan buku-buku yang dibeli dari Yayasan Jangkar Kehidupan, dari toko buku YJK Bookstore, yang akan kita bawa ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah yang tidak terlayani oleh publik atau masyarakat. Kita akan ke sana dan bisa kita sumbangkan buat anak-anak yang kurang terlayani. Jadi sehingga kita benar-benar membawa perubahan nyata dalam hidup banyak orang melalui firman Tuhan dan pendidikan karakter, Pak. Oke, Bu Bella punya pesan dan harapan buat sahabat Jangkar yang mungkin tertarik juga untuk berkontribusi dalam pelayanan ini.
pesan saya, mari kita lebih bersama-sama membawa terang kasih Kristus melalui literasi dan pendidikan karakter sehingga lebih banyak orang mengenal kasih Kristus dimanapun saja mereka berada. Ya, Oke. saya rasa itu Pak. Pak Par, mungkin pesan dan harapannya untuk pelayanan LHM di Indonesia? Ya, harapannya dengan sekaligus ini seperti yang pertanyaan Bapak tadi bahwa tantangan apa ini sekaligus tantangan dan sekaligus juga ada merupakan keuntungan kita ya. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau ya dengan Besar sekali ya. 700 suku gitu ya. Tentu tidak mudah ya, tetapi harapan kita ya dengan tantangan yang cukup luas dan besar ini kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia ya, para volunteer kita yang ingin berkolaborasi dengan Yayasan Jangkar Kehidupan, kita sangat terbuka, kita sangat welcome. Mari kita bersama-sama, kita bareng-bareng untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan kita, yaitu membagikan Injil Kerajaan Sorga sampai ke ujung dunia ya, khususnya di Indonesia yang sangat luas sekali dan sangat tidak mudah untuk menjangkaunya ya. Ada beberapa daerah yang memang tidak mungkin gitu bisa lalui dengan kendaraan transportasi, hanya mungkin bisa dilalui dengan jalan kaki ya. Mungkin kami tidak bisa ke sana, tetapi dengan bermitra bisa jadi buku-buku kita bisa sampai di sana gitu ya. Seperti di pegunungan Papua ya, itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang kadang harus jalan kaki berjam-jam ya gitu. Tetapi kalau ada mitra-mitra kita yang bisa mengkoneksikan kita dengan mereka gitu ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami gitu. Dan tantangan yang besar ini, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bermitra dengan Yayasan Jangkar Kehidupan. Kami sangat terbuka dan sangat welcome untuk Injil Kerajaan Surga diberitakan di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Gitu. Baik. Ya, sahabat Jangkar, jangan lupa bagi sahabat Jangkar yang juga ingin berkolaborasi atau membantu pelayanan kami, ya, Anda bisa menghubungi WA kami untuk keterangan lebih lanjutnya di 0853 1056 8008 ya. 0853 1056 8008 atau di 0813 333 21636 ya. 0813 333 21636. Atau bagi Anda yang ingin memberikan donasi, Anda bisa berikan melalui rekening BNI kami di 77 999 70070 ya. 77 999 70070 atas nama Yayasan Jangkar Kehidupan. Anda bisa lihat ya di bawah sini ya, yang mungkin bisa melihat perbincangan kami. Baiklah, Pak Pariama, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Ibu Bella, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Dan demikianlah sahabat Jangkar Kehidupan podcast kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.